Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baca Karamoy dari Fakultas Hukum kelas F. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai alasan Tahta Suci Vatikan menjadi subjek hukum internasional. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memaparkan beberapa fakta-fakta mengenai Tahta Suci dan profil Tahta Suci ini ataupun Vatikan. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan materinya. Oke, kita mulai. Tata Suci Vatikan memiliki posisi unik dalam hubungan internasional. Meskipun secara geografis hanya berpusat di kota Vatikan yang berukuran kecil, Tata Suci memiliki pengaruh global yang signifikan sebagai pusat spiritual dan administratif Gereja Katolik yang memiliki lebih dari 1 miliar umat di seluruh dunia. Pengaruh ini melampaui batas agama yang menjadikannya aktor penting dalam diplomasi dan perjanjian internasional. Sejak perjanjian Lateran tahun 1929, Vatikan diakui sebagai negara berdaulat, sementara Tata Suci berperan sebagai entitas hukum yang dapat menjalin hubungan diplomatik, mengirim dan menerima duta besar, serta ikut dalam keorganisasian internasional seperti PBB sebagai pengamat permanen. Keberadaan Tata Suci Vatikan sebagai subjek hukum internasional sering dijadikan contoh unik karena entitas ini bukanlah negara dalam arti tradisional, melainkan lembaga keagamaan. Kemudian yang menjalankan kekuasaan spiritual. Baik, kita juga akan melanjutkan latar belakang dari Tahta Suci Vatikan ini. Eksistensi Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional sejak berabad-abad telah diakui oleh masyarakat internasional, yang mana tentunya dengan kapasitas tersebut Tahta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Martin Dixon bahwa subjek hukum internasional adalah sebuah lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Tahta Suci adalah pusat spiritualitas dan administrasi Gereja Katolik Roma, dipimpin oleh Paus, memiliki status internasional sui generis, berkarakter khas meskipun bukan negara sepenuhnya, berperan aktif dalam diplomasi internasional, perdamaian, dan urusan keagamaan global. Baik, kita akan masuk ke rumusan masalahnya yang mana mengapa Vatikan Tahta Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Nah, jadi mengapa sih Vatikan itu bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional? Nah, kita akan masuk ke pembahasannya, yang mana subjek hukum internasional dulu ya. Kita akan menjelaskan subjek hukum internasional itu apa sih. Nah, subjek hukum internasional adalah entitas atau individu yang diakui memiliki kedudukan hukum di tingkat internasional. Mereka memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional serta dapat terlibat dalam hubungan antar negara dan entitas lainnya. Contoh, kita kasih contoh subjek hukum internasional, yang itu negara berdaulat, organisasi internasional, Tahta Suci Vatikan, yang poin yang kita akan bahas, pejuang kemerdekaan dan pemberontak yang diakui, individu ataupun perusahaan multinasional, seperti itu. Jadi itulah beberapa contoh dari subjek hukum internasional yang mana akan kita kulik lagi lebih dalam mengenai Tahta Suci Vatikan. Baik teman-teman semua, kemudian kita akan memasuki profil Tahta Suci dan Vatikan, yang mana Tahta Suci dan Vatikan ini adalah dua hal yang berbeda, namun mereka ini satu, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan profil Tahta Suci. Oke. Profil Tahta Suci. Tahta Suci adalah otoritas pusat Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus sebagai pemimpin spiritual umat Katolik sedunia. Nah, ini bukan sekedar lembaga keagamaan, melainkan subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas penuh untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian internasional, seperti itu ya. Mereka itu bisa membuat perjanjian internasional. Kepemimpinannya ini oleh Paus, yang mana pemimpin Gereja Katolik dan kepala negara Vatikan. Kemudian fungsi utamanya itu mengatur urusan rohani umat Katolik di seluruh dunia. Yang selanjutnya itu menjalin hubungan diplomatik dan menjadi mediator konflik. Ini konflik internasional seperti itu, yang juga mengadvokasi isu-isu moral global seperti hak asasi manusia dan perdamaian. Oke, kita lanjut ke profil Vatikan.
Nah, kalau Vatikan ini dia itu adalah negara kota Vatikan, seperti itu. Negara berdaulat terkecil di dunia yang luasnya hanya sekitar 44 hektar yang menjadi wilayah fisik tempat tahta suci beroperasi. Nah, kepemimpinan ini tetap oleh Paus yang bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Bentuk pemerintahannya ini itu monarki absolut elektif dipimpin melalui konklav para kardinal. Kemudian konstitusinya itu berdasarkan Perjanjian Lateran 1929 yang mengakui kemerdekaan Vatikan dari Italia. Nah, populasinya itu sekitar 800 sampai 1000 orang, terutama rohaniwan, penjaga Swiss, dan staf administratif. Institusi pentingnya itu Basilika Santo Petrus, yang mana ini adalah pusat keagamaan utama. Museum Vatikan dan Perpustakaan Apostolik, juga ada Bank Vatikan yang mengelola dana gereja. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan memasuki alasan tata suci Vatikan ini dapat menjadi subjek hukum internasional. Tata suci Vatikan digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena memiliki karakteristik dan kapasitas hukum yang memungkinkan mereka berperan layaknya negara dalam hubungan internasional. Nah, meskipun Vatikan adalah negara terkecil di dunia secara fisik, namun statusnya sebagai pusat spiritual gereja Katolik dan aktor diplomatik global memberikannya posisi unik dalam hukum internasional. Memiliki kedaulatan dan wilayah berdaulat, negara kota Vatikan berdiri sebagai negara berdaulat sejak Perjanjian Lateran 1929 antara Tata Suci Vatikan dan Italia. Wilayah inilah yang mana memberikan dasar fisik bagi eksistensi hukum Tata Suci. Meskipun kecil, hanya 44 hektar, cukuplah untuk memenuhi syarat sebagai entitas berdaulat. Nah, kapasitas untuk mengadakan perjanjian internasional, Tata Suci dapat membuat perjanjian bilateral dengan negara lain yang disebut konkordat. Misalnya, konkordat dengan Jerman dan Spanyol. Nah, ini membuktikan bahwa Tata Suci punya kemampuan bertindak dalam hukum internasional. Salah satu ciri utama subjek hukum internasional, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, Tata Suci menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan mengirim Nuncius Apostolik, setara duta. Ini setara duta besar, mengikuti aturan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961. Tata Suci punya hak dan kewajiban seperti negara lain dalam arena diplomasi. Status pengamat permanen di PBB sejak 1964. Tata Suci menjadi pengamat permanen di PBB, bisa berpartisipasi dalam sidang dan menyampaikan pandangannya meski tanpa hak suara. Kemudian status ini mengakui kapasitas moral dan spiritual Tata Suci sebagai suara penting dalam isu global seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial. Kemudian pengakuan internasional dan praktik. Berkelanjutan, pengakuan de facto and de jure oleh negara-negara lain melalui hubungan diplomatik yang stabil sejak abad pertengahan. Tata Suci telah menjadi mediator konflik dan terlibat dalam perjanjian internasional, memperkuat legitimasinya sebagai aktor global yang sah. Kemudian peran unik sebagai pemimpin spiritual global, Tata Suci memimpin lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Nah, inilah menjadikannya pemimpin moral global dengan pengaruh transnasional yang melampaui batas wilayah. Ini memberikan kekuatan moral yang menjadikan alat diplomasi kuat dan dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan lagi tentang mengapa sih Vatikan itu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Nah, jadi Vatikan itu bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional itu karena ada beberapa alasan. Ya, sebelumnya saya telah menjelaskan alasan-alasannya juga, namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal tersebut.
Oke, yang pertama keberadaan entitas yang diakui. Nah, Vatikan itu kan secara resmi dikenal sebagai tata suci, diakui sebagai negara berdaulat dengan status khusus. Hubungan antara Italia dan Vatikan diatur oleh Perjanjian Lateran 1929 yang memberikan Vatikan status sebagai negara merdeka. Nah, kemudian kemampuan mereka itu untuk berinteraksi dengan negara lain. Nah, Vatikan ini memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Sebagai contohnya itu, Vatikan ini berpartisipasi dalam sidang umum PBB dan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara. Nah, karakteristik khusus sebagai suatu entitas yang menyebarkan nilai-nilai agama dan kedamaian. Nah, Vatikan memiliki fungsi yang unik dalam diplomasi internasional, terutama dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian. Nah, juga pengakuan oleh negara lain meskipun jumlah penduduknya kecil, keberadaan Vatikan sebagai subjek hukum internasional diakui oleh banyak negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu dalam sistem hukum internasional. Kepemimpinan oleh Paus, struktur pemerintahnya itu unik, dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi yang berbeda dari negara-negara lain, tetapi tetap diakui sebagai pembawa tanggung jawab dan kekuasaan dalam konteks hukum internasional. Mungkin hanya itu, dan kita akan menyimpulkan beberapa dari pemaparan yang telah saya jelaskan. Baik teman-teman, jadi sudah di penghujung pembahasan. Kita menyimpulkan dari semuanya itu tata suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional karena memiliki kedaulatan, menjalin hubungan diplomatik, dan bisa membuat perjanjian internasional. Meskipun wilayahnya kecil, tata suci punya pengaruh besar sebagai pemimpin spiritual umat Katolik di seluruh dunia. Nah, pengakuan inilah diperkuat oleh Perjanjian Lateran 1929, status pengamat di PBB, dan hubungan resmi dengan lebih dari 180 negara dengan kekuatan moral diplomasi damai. Tata suci berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan global. Jadi, tata suci adalah contoh unik bahwa subjek hukum internasional tidak selalu harus berupa negara besar, tetapi bisa juga entitas yang berperan aktif untuk kebaikan dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.